Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'da asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah momentum Isra Mi'raj. Harus kita peringati. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan, tiada kata yang pantas kita ungkapkan melainkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini beserta isi-isinya. Yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Karena apa? Dalam riwayat bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, pada saat ketika ada majelis orang, beberapa kelompok orang dalam kelompok itu, maka malaikat menaunginya dan tidak akan ia keluar dari majelis itu kecuali Allah mengampuni segala apa yang dia dosakan. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa mari kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beriring kita senantiasa, karena kecintaan kita, idola kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya, kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah kepadaku walau satu ayat, kata Rasulullah SAW. Jadi pada para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, izinkan saya berdiri sini untuk bermujadah, bersilaturahim, atau menyampaikan suatu hikmah ilmu walaupun hanya sedikit, yang mudah-mudahan dengan izin Allah bisa berguna bagi kita semua, bisa bermanfaat bagi kita semua. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, amin. Kemudian kata-kata hikmah alfiyah mauzatul dikatakan bahwa lihatlah, amalkanlah apa yang dikatakan. Kalau perkataan itu ilmu baik, tapi jangan sekali-sekali melihat orang yang mengatakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, nih, tahu nggak ayam? Tahu nggak telur? Ya, kalau nggak tahu mah sesungguhnya terlalu kan, nggak mungkin nggak tahu. Nah, telur walaupun keluarnya dari pantat ayam, tetapi selama yang keluar itu berguna, bermanfaat, menyehatkan, ambil, pakai, gunakan. Tapi kalau keluarnya selain telur, mana bau, encer lagi, jangan dicomot, jangan diambil. Apa itu? Jangan sampai dikantongi. Kalau kata Pak Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada acara Walimatul Izzah, Walimatul Khitan ini, saya menyampaikan sepatah dua kata, secuil ilmu, setetes hikmah yang bertemakan hikmah Isra Mi'raj dari besar Nabi Muhammad SAW. Bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, bulan Rajab merupakan bulan yang sangat istimewa di mana Rasulullah SAW Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga kemudian naik ke Sidratul Muntaha, yaitu langit yang ketujuh yang jarak semuanya sampai jutaan kilometer, tetapi dilakukan hanya perjalanan satu malam saja dengan mengendarai bulan. Subhanallah,
Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, tahu nggak apa itu buruk? Tahu nggak bu? Tahu nggak pak? Astagfirullahaladzim. Buruk adalah kendaraan yang sangat atau yang paling keren, paling cepat di muka bumi ini. Kendaraan yang paling istimewa, kendaraan yang spesial, nggak pakai telur lagi ini bu. Khususan bagi Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ibu tahu mobil sedan BMW lewat, mobil anak-anak SMK, waduh kalah bu. Pesawat jet, ih kalah juga bu. Apalagi apa ya, pokoknya semua kalah, kalah dibandingkan buruk. Untuk diperlihatkan sebagai tanda-tanda kebesaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, harga mati. Tidak ada makhluk yang mendapatkan keistimewaan seperti ini melainkan baginda Rasulullah SAW. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kejadian yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran manusia. Karena secanggih, semutakhir, sedahsyat teknologi apapun tidak bisa menempuh dalam waktu semalam. Betul, oh, betul Pak. Betul, betul, betul Bu. Akan tetapi, kalau Allah sudah mengkehendaki, semuanya pasti bisa terjadi. Ini terjadi karena Allah Maha Kuasa. Kita sebagai orang mukmin harus mengimaninya dan meyakininya. Mau nggak mau, kita analogikan suatu cerita. Sebagai contoh saja, misalnya Bu, ya, saya pergi ke negeri Mekah naik pesawat. Aminkan loh Bu. Namanya contoh, mudah-mudahan bisa beneran sih, amin. Tapi pas saya berangkat, tidak sengaja ada seekor semut iseng masuk di kantung baju saya. Sampai kota Mekah, saya ke Masjidil Haram, sholat 2 rakaat. Tawaf puterin Ka'bah, minum air zam-zam. Tidak lupa lihat onta. Setelah itu saya kembali pulang ke Indonesia. Sampai di Indonesia, di rumah saya istirahat. Keluarlah semut itu iseng dari baju saya. Kembalilah dia ke sarangnya. Setelah itu, sampai di sarangnya, ia memberitahu dan ia umumkan kepada eh, teman-temannya penduduk semut. Wahai kampung semut. Lebih kurang kayak gitu. Wahai semut-semut, tadi malam aneh pergi jalan-jalan ke Mekah. Aneh sholat 2 rakaat. Aneh tahu puterin Ka'bah. Aneh minum air jam-jam. Nggak ketinggalan. Aneh lihat unta-unta yang lagi dipotong jadi lauk gitu. Lantas para semut-semut pasti nggak percaya dong. Mana ada semut yang kecil bisa ke Ka'bah dengan waktu yang sangat singkat, sehari semalam. Mustahil. Mustahil bin ajaib kan Bu ya. Kata teman-teman semutnya, orang ente semut mana bisa pergi ke Monas aja berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, apalagi pergi jalan-jalan ke Mekah. Akan tetapi bapak ibu-ibu, itu logikanya semua pasti tentu bisa saja terjadi bagi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 yang bunyinya, yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya bagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Allah berfirman yang artinya, maka apakah kaum musyrik di Mekah hendak membantah tentang apa yang telah dilihatnya atau dilihat Nabi Muhammad SAW? Peristiwa Isra Mi'raj ini hakikatnya adalah terletak dalam ilmu dan kekuasaan Allah. Maka pribadi manusia Nabi besar Nabi Muhammad SAW agunglah yang menjalankan dan mengetahui, dan juga beliaulah yang memberitahukan kepada para sahabat-sahabat, para uh, jamaah, para masyarakat yang ada di Madinah.
Mekah Madinah. Eh, dan tahu yang pertama orang yang mengimani atau yang mempercayai Rasulullah nah Isra Mi'raj itu adalah eh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena beliaulah orang yang paling percaya kepada Rasulullah SAW. Walau bagi orang-orang lain tidak masuk akal, tapi dia orang yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Demikianlah mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan, karena ilmu saya masih terbatas Pak. Semoga bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada diri saya sendiri. Oleh karena itu, pesan saya senantiasa kita berselawat kepada baginda dan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum